Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga saya dapat memaparkan materi yang berjudul pengelolaan sistem informasi akademik perguruan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi detik. Salawat dan salam tak pula kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Nurila Kadir, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Yang saya hormati Pak Sufyaldi M. Kom, selaku dosen pengampu teknologi informasi dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, langsung saja. Pengelolaan sistem informasi akademik perguruan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Abstrak. Efektivitas aplikasi TIK dalam proses manajemen kelembagaan sering terhambat oleh banyak faktor non-teknis yang tidak dipersiapkan lembaga, mulai dari penyiapan orang, budaya, mekanisme organisasi, bahkan teknis pemeliharaannya. Tak selamanya SIA yang berbasis TIK bisa meningkatkan kinerja pengelolaan administrasi akademik, manakalanya lembaga hanya menganggap bahwa implementasi TIK untuk SIA hanya sekedar menyiapkan perangkat keras TIK. Pemanfaatan TIK. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada bidang layanan administrasi akademik di perguruan tinggi menjadi suatu kebutuhan, bukan hanya sekadar prestise atau lifestyle manajemen pendidikan tinggi modern. Namun, dalam implementasinya, banyak kendala yang ditemui perguruan tinggi dalam menetapkan TIK dan dalam proses pengelolaan kelembagaan ini, baik faktor teknis maupun non-teknis. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik lembaga pendidikan tinggi akan bermuara pada meningkatnya kinerja lembaga pendidikan tinggi dan kualitas produk. Kebijakan ini akan bermakna manakala dikaitkan dengan upaya pemenuhan layanan manajemen lembaga pendidikan yang bermutu, program pengajaran yang bermutu, fasilitas pendidikan yang bermutu, dan staf pendidikan yang bermutu pula. Terkait dengan konteks kekinian, pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan kebijakan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik lembaga pendidikan tinggi, implementasi sistem informasi dalam pelayanan manajemen pendidikan tinggi sudah tentu bisa dikatakan sangat tepat. Efektivitas implementasi TIK. Efektivitas implementasi TIK dalam pengelolaan perguruan tinggi perlu mendapat perhatian yang lebih mengingat perannya yang cukup sentral dalam proses pengambilan keputusan manajerial ataupun keputusan lainnya. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi ini, yang jelas akan berpengaruh pada efektivitas pencapaian penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan lembaga. Maka faktor-faktor yang berpengaruh pada efektivitas implementasi TIK pada pengelolaan kelembagaan khususnya dalam hal administrasi akademik perlu diteliti lebih lanjut. Ini ditujukan agar proses manajemen akademik di perguruan tinggi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mampu menunjang pencapaian kinerja tinggi dari lembaga. Penelitian ini mencoba untuk memperoleh data yang empirik, yang cukup lengkap dan dapat dipercaya untuk menggambarkan tentang keadaan faktor-faktor yang terkait dengan pengelolaan sistem informasi akademik berbasis teknologi informasi komunikasi terhadap kinerja perguruan tinggi dan dampaknya terhadap prestasi akademik mahasiswa. Yang kedua yaitu data yang telah diperoleh juga dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif model sistem informasi manajemen akademik yang dapat memberi dukungan pada setiap proses pelayanan akademik maupun pengambilan keputusan baik di lingkungan internal maupun yang terkait dengan stakeholders. Yang ketiga yaitu hal ini dipandang penting dalam rangka mensinkronkan dinamika kebutuhan penggunaan informasi dan dinamika perkembangan sistem informasi manajemen sebagai penghasil informasi bagi keperluan berbagai pelayanan dan pengambilan keputusan.
kajian pustaka. Adapun keluaran berupa informasi yang dihasilkan oleh sistem ini akan mensuplai informasi kepada para pemimpin atau pembuat keputusan yang dapat diklasifikasikan pemanfaatan dan maksud yang berbeda-beda. Seperti di bawah ini. Yang pertama itu sistem informasi akademik untuk menghasilkan laporan di berbagai bidang kegiatan seperti akademik, keuangan, personel, distribusi mahasiswa di berbagai jurusan, dan lain-lain. Yang kedua itu sistem informasi akademik untuk menjawab pertanyaan what if. Sistem informasi ini memanfaatkan informasi tersimpan yang perlu untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan. Dan sistem informasi akademik untuk mendukung pengambilan keputusan, evaluasi, dan pengembangan sistem. Sistem ini mensuplai informasi untuk semua jenjang organisasi perguruan tinggi. Secara spesifik, sistem informasi akademik memiliki beberapa karakter yang cukup luas, yaitu yang pertama, sistem informasi akademik bermakna sebagai pendekatan dalam melakukan proses manajemen. Yang kedua, komputer hanya merupakan komponen atau alat, bukan fokus sentral dari sistem informasi akademik. Yang ketiga, pimpinan berperan aktif dalam rangka sistem sebagai pengguna informasi, bukan sebagai tenaga teknis ataupun operator komputer. Dan yang terakhir, esensi sistem informasi administrasi terletak pada sistem terpadu dan sistem terencana, bukan hanya urusan mekanisme pengelolaan data. Sistem informasi akademik atau SIA. Sistem informasi akademik atau SIA dihimpun dari berbagai macam data yang dikelola dan diproses seotomatis mungkin dengan alat dan metode sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan bagi terlaksananya kegiatan akademis. Sistem ini dibagi ke dalam beberapa subsistem. Yang pertama, seleksi dan registrasi mahasiswa baru. Yang kedua, kurikulum dan bidang studi. Yang ketiga, perkuliahan, tugas, ujian. Yang keempat, pengelolaan dan pengembangan dosen. Dan yang terakhir, kelulusan wisuda alumni. Adapun nilai yang ditawarkan oleh TIK pada perguruan tinggi antara lain: 1. Pendaftaran secara online menggunakan website sehingga calon mahasiswa di seluruh dunia dapat melakukannya tanpa harus secara fisik datang ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua, FRS online yang memungkinkan administrasi pengambilan mata kuliah dilakukan dimanapun dan menggunakan perangkat digital seperti komputer, PDA, tablet PC, dan lain sebagainya. 3. Peserta didik atau mahasiswa dapat melihat nilai ujian maupun hasil akhir studi melalui internet atau perangkat telepon genggam yang dimilikinya. 4. Manajemen kelas mulai dari pengalokasian mata kuliah dan pengajar sampai dengan absensi mahasiswa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi khusus. 5. Sistem dokumentasi dan kearsipan yang tersimpan dalam format elektronik secara rapi dengan menggunakan perangkat aplikasi berbasis eDMS. 6. Pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi menyangkut rekam data dan informasi mahasiswa, dosen, dan alumni. 7. Pustaka, buku, dan jurnal ilmiah yang dapat diakses dari manapun dan kapanpun, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 8. Sistem informasi terpadu yang terkait dengan fungsi pemasaran, administrasi sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, pengelolaan aset dan lain sebagainya. 9. Administrasi terpadu antar perguruan tinggi agar mahasiswa dapat mengambil mata kuliah antar fakultas maupun antar perguruan tinggi yang berbeda. 10. Aplikasi pelaksanaan riset dan pelayanan masyarakat yang dimulai dari proses pengajuan proposal sampai dengan evaluasi hasil kajian maupun pelaksanaan program terkait. 11. Perangkat lunak untuk mengatur sistem penjenjangan karir karyawan maupun kepangkatan dosen. 12. Portal informasi yang memudahkan para sivitas akademik perguruan tinggi mencari berbagai data dan informasi penting di perguruan tinggi maupun pada institut mitra lainnya. Dan yang terakhir, alat penunjang mahasiswa dalam membuat dan mengevaluasi rencana studinya dan lain sebagainya. Faktor penghambat. Menurut Lazar
2008 mengidentifikasi dua faktor penghambat ini, yaitu A. Faktor teknis meliputi teknologi dan infrastruktur, desain materi, finansial, SDM. Faktor non-teknis meliputi budaya dan buta teknologi. Hipotesis. Adapun hipotesis yang akan diuji ini yaitu: 1. Terdapat pengaruh efektivitas manajemen sistem informasi akademik, budaya TIK, ketersediaan fasilitas sistem informasi akademik, dan kualitas SDM sistem informasi akademik secara simultan terhadap kinerja lembaga. 2. Terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung efektivitas manajemen sistem informasi akademik, budaya TIK, ketersediaan fasilitas sistem informasi akademik, dan kualitas SDM sistem informasi akademik secara bersama-sama terhadap kinerja lembaga. 3. Terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung efektivitas manajemen sistem informasi akademik, budaya TIK, ketersediaan fasilitas sistem informasi akademik, dan kualitas SDM sistem informasi akademik secara bersama-sama terhadap prestasi akademik mahasiswa. 4. Terdapat pengaruh efektivitas manajemen sistem informasi akademik terhadap kinerja lembaga. 5. Terdapat pengaruh ketersediaan fasilitas sistem informasi akademik terhadap kinerja lembaga. 6. Terdapat pengaruh kualitas SDM sistem informasi akademik terhadap kinerja lembaga. 7. Terdapat pengaruh efektivitas manajemen sistem informasi akademik terhadap budaya TIK. 8. Terdapat pengaruh efektivitas manajemen sistem informasi akademik terhadap ketersediaan fasilitas sistem informasi akademik. 9. Terdapat pengaruh efektivitas manajemen sistem informasi akademik terhadap kualitas SDM sistem informasi akademik. 10. Terdapat pengaruh budaya TIK terhadap ketersediaan fasilitas sistem informasi akademik. Dan 11. Terdapat pengaruh ketersediaan fasilitas sistem informasi akademik terhadap kualitas SDM sistem informasi akademik. Tabel penyebaran populasi penelitian dapat dilihat di tabel berikut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional random sampling atau sampel acak secara proporsional berdasarkan bentuk perguruan tinggi atau sekolah tinggi, institut, dan universitas. Sampel akan diambil dari setiap bentuk perguruan tinggi secara proporsional. Tidak semua perguruan tinggi yang diidentifikasi telah menerapkan TIK dapat dijadikan responden. Beberapa perguruan tinggi sedang melakukan upgrading sistem sehingga menolak atau keberatan untuk dilakukan penelitian jadi perguruan tinggi yang layak dijadikan populasi. Dalam penelitian ini berjumlah 22. Selanjutnya penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Yamane sebagai berikut. N sama dengan N per N kali D kuadrat tambah 1. Variabel efektivitas. Pengembangan sistem informasi akademik yang efektif, budaya TIK, ketersediaan fasilitas TIK, dan kualitas SDM SIA memberikan kontribusi yang tinggi terhadap kinerja lembaga secara umum. Efektivitas manajemen SIA, budaya TIK, ketersediaan fasilitas TIK, dan kualitas SDM SIA secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi pada semua kategori penilaian baik menurut manajemen lembaga, dosen, dan mahasiswa. Tetapi dari sampel dosen setelah diuji secara simultan, ternyata faktor manajemen SIA, budaya TIK, ketersediaan fasilitas, dan kualitas sumber daya manusia tidak signifikan berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini bisa dijelaskan dari konteks subjektif bahwa kehadiran sistem informasi akademik hanya berdampak pada sistem pelayanan pada mahasiswa, dosen, atau stakeholder yang tidak terkait dengan implementasi kurikulum, di mana produk akhirnya adalah capaian atas serapan materi atau substansi kurikulum yang disampaikan dosen dalam bentuk prestasi akademik. Variabel efektivitas manajemen SIA yang diukur melalui parameter perencanaan organisasi SIA, implementasi SIA, monitoring dan evaluasi.
kualitas informasi yang dihasilkan, serta kualitas sistem memberikan kontribusi pengaruh secara langsung terhadap kinerja lembaga dikategorikan rendah. Pengaruh tidak langsung melalui variabel budaya TIK justru memberikan kontribusi yang negatif. Hal ini mencerminkan bahwa efektivitas implementasi SIA berbasis TIK mensyaratkan bahwa semua orang telah dalam kondisi siap dalam hal keterampilannya, sikapnya, persepsinya, serta iklim kerjanya. Apabila hal tersebut belum dipenuhi, maka hal ini dapat memberikan kontribusi yang negatif bagi kinerja lembaga. Database. Peran database sebagai penampung dan mendistribusikan data yang akan dan telah diolah menjadi informasi sangat penting sekali. Ia akan secara simultan bekerja melayani semua pihak yang berkepentingan dengan informasi akademik. Database yang baik adalah database yang manajemen database-nya mendukung proses pembuatan keputusan. Dalam proses pelayanan, pengguna yang mengakses sistem informasi akademik akan senantiasa disokong oleh aliran-aliran data dan informasi yang berasal dari database. Selain itu, input yang mereka masukkan ke sistem informasi akademik juga akan tersimpan di database. Bagi lembaga, database diibaratkan sebagai gudang penyimpanan harta yang sangat berharga. Gudang itu harus benar, sistem manajemen inventory-nya, sistem keamanannya, dan tentunya penataan barang-barang atau data yang akan disimpan di dalamnya. Database ini dengan melalui bantuan teknologi disuplai dari berbagai sumber pengguna. Ia memuat tentang data kemahasiswaan, akademik, ketenagaan, keuangan, dan data pendukung lainnya. Secara bersama-sama, ia akan digunakan oleh berbagai modul aplikasi manajemen sistem informasi yang diaplikasikan lembaga dengan interface dan integrator teknologi. Proses input dan komunikasi data informasi berjalan bolak-balik dari sumber ke server, diolah dan disebarkan kembali ke pengguna. Input data berupa profil dari mahasiswa, profil akademiknya, beban tugas mengajar dosen, jadwal kuliah, atau yang lainnya, diinputkan ke dalam database yang terinstal di server. Kemudian dengan sistem diolah menjadi berbagai macam informasi dan pengetahuan, misalnya menjadi kartu hasil studi, rencana studi, pembagian ke penjadwalan dan ruangan kelas, ringkasan beban mengajar dosen, atau yang lainnya. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.